ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada subuh kali ini Allah masih memberikan kita nikmat keimanan, nikmat kesehatan, sehingga kita semua masih dapat melaksanakan salat subuh di masjid yang insyaallah Allah berkahi ini. Dan yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita, baginda yang telah membawa ajaran agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang sangat sudah bisa kita nikmati seperti saat ini. Yang ketiga, saya berterima kasih kepada pengurus yang telah memberikan saya waktu untuk sedikit berbicara tentang berbakti kepada orang tua. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, sesungguhnya Tuhanmu, Rabbmu telah memerintahkanmu agar jangankah engkau menyembah selain kepada Ia. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma, dan jikalau salah satu di antara kedua orang tua kalian atau kedua-duanya berada dalam pemeliharaan kalian, wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentak keduanya. Faqul lahumā qawlan karīmā, dan katakan kepada mereka perkataan-perkataan yang baik. Di ayat ini Allah menjelaskan bahwa janganlah kita sekali-sekali membentak kedua orang tua kita. Di ayat ini juga dijelaskan, fala taqul lahumā uff, maka janganlah sekali-sekali kita katakan kepada kedua orang tua kita perkataan wala tanharhuma, dan janganlah membentak. Di ayat sebelumnya, potongan ayat sebelumnya dikatakan perkataan saja sudah dilarang, apalagi sampai membentak. Banyak sekali kejadian di zaman sekarang ini, anak-anak muda yang sudah tidak memiliki etika terhadap kedua orang tuanya. Jangankan kedua orang tuanya, gurunya, sesederhana guru saja di sekolah ada yang dipukul karena mereka tidak terima ditegur atas kesalahan mereka sendiri. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, saya juga sebagai anak muda sendiri, saya masih banyak sekali kurang terhadap etika saya terhadap kedua orang tua saya. Maka daripada itu, hendaklah, kata Ustadz Abdul Somad, hendaklah kita sebagai orang tua mendidik anak dengan sebaik mungkin. Kata Ustadz Abdul Somad, sebesar apapun kalian, sebesar apapun kita, sedewasa pun apapun kita, sesukses apapun kita, orang tua kita akan melihat kita sebagai anak yang masih sangat kecil. Maka ketika kita sudah besar dan tidak ingin lagi ditegur oleh orang tua kita, jangan Bapak Ibu sekalian. Justru ketika kita masih bisa ditegur kedua orang tua kita, masih bisa diislah, masih bisa diperbaiki oleh kedua orang kita, maka bersyukurlah. Jangankan untuk ditegur, bahkan hanya melihat mereka tua renta, hanya bisa berbaring di atas kasur, hendaklah kita harus sangat-sangat bersyukur, karena itu adalah nikmat yang sangat besar yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena begini Bapak Ibu sekalian, umur nabi-nabi zaman, umat-umat nabi zaman dulu itu memang panjang-panjang. Tapi ketika rata-rata umur umat Nabi Muhammad SAW itu hanya berada di sekitaran umur 50 dan 60 tahun. Maka jikalau ibarat kata sudah melebihi angka 60 tahun,
itu adalah ridho besar, sebuah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kedua orang tua kita. Dan jikalau memang kita nanti diberikan umur panjang hingga melebihi batas umur rata-rata umat Nabi Muhammad SAW, yaitu 50 hingga 60 tahun, itu berarti adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kisah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu saat Abu Hurairah di siang hari merasa sangat kelaparan, belum makan dari pagi. Dia tinggal bersama ibunya. Lalu Abu Hurairah keluar, bertemulah dengan para sahabat. Abu Hurairah bertanya, "Apa yang kalian lakukan?" "Wahai Abu Hurairah, tidaklah kami keluar kecuali dalam keadaan lapar." Abu Hurairah sedangkan berada dalam keadaan yang sama. Lalu mereka bersama-sama pergi ke rumah Nabiullah Muhammad SAW dan mengetuk pintu rumah Nabi. Dan Nabi pun berkata, "Wahai sahabatku, apa yang kalian lakukan di sini?" "Demi Allah ya Rasulullah, tidaklah kami keluar dari rumah kecuali dalam keadaan lapar." Setelah itu Nabi pun menyediakan mereka satu piring yang berisi 2 kurma. Semuanya memakan kurma itu sembari Nabi Muhammad SAW berkata, "Minumlah dan makanlah kedua itu, dan niscaya kalian akan kenyang sampai akhir hari ini." Tapi ketika Nabiullah Muhammad SAW melihat ke Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kan diberinya 2 kurma oleh Nabi. Nah, Abu Hurairah tidak mau makan keduanya, dia hanya mau makan satu saja. Lalu dia taruh di pangkuannya satunya, lantas dilihat oleh Nabiullah Muhammad SAW. Ditanya, "Ya Abu Hurairah, kenapa kau menyimpan kurma itu?" "Ibu saya sedang kelaparan di rumah ya Rasulullah." Lalu Nabi Muhammad pun berkata, "Ya Abu Hurairah, makanlah kurma itu, akan kuberi lagi ibumu 2 kurma lagi." Dari kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Abu Hurairah dia sedang dalam keadaan sangat sempit, dalam keadaan lapar, tapi dia masih memikirkan ibunya di rumah yang sedang lapar. Apakah masuk di logika kita, Bapak Ibu sekalian, ketika kita hanya memakan 1 biji kurma untuk menahan lapar, tapi kita masih memikirkan orang tua kita di rumah? Apakah banyak anak muda yang seperti itu sekarang di muka bumi ini? Sepertinya sudah sangat jarang, Bapak Ibu sekalian. Maka daripada itu, hendaklah kita mengambil contoh, mengambil uswah dari kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini. Dari ceramah saya ini, saya hanya ingin menyampaikan bahwa itoah atau ketaatan anak muda zaman sekarang itu sudah semakin berkurang. Saya juga merasa bahwa di lingkungan saya sudah semakin banyak teman-teman saya yang mungkin belum terlalu bisa menjaga ketaatan mereka kepada kedua orang tua mereka. Saya juga merasa sendiri masih kurang. Bukan saya berarti merasa saya paling taat kepada orang tua saya. Saya juga masih belajar. Saya masih harus lebih banyak menuntut ilmu. Tapi malah sama-sama kita merubah bi'ah atau lingkungan yang berada di muka bumi ini. Karena ada salah satu pepatah, "Inna tanfidat tarbiyatal khuluqiyata wal aqliyata la yakfi bimujarradil kalam." Sesungguhnya pendidikan itu yang merubah akhlak dan akal itu tidak cukup hanya dengan perkataan. Bal labudda an yakuna bil qudwatis sholihati wa ijadil bi'ah. Tapi wajib juga kita memberikan contoh yang baik, wa ijadil bi'ah, dan perwujudan akan lingkungan yang kita inginkan. Jadi semisalnya kita menginginkan anak kita menjadi baik, harus kita juga wujudkan sebuah perilaku-perilaku kepada mereka yang bisa mereka jadikan contoh di keseharian mereka. Itu salah satu pepatah bahasa Arab yang pernah saya dapatkan di salah satu buku. Ada juga salah satu perkataan Ali bin Abi Thalib, "Alaika bibirril walidaini kilaihima wa birri dzawil qurba wa birril aba'ili." Ini perkataannya panjang tapi hanya saya potong 2. "Alaika bibirril walidaini kilaihima." Wajib bagimu bibirril walidaini kilaihima, kemuliaan kepada kedua orang tuamu, wa birri dzawil qurba wa birril aba'ili, dan kemuliaan kepada kerabat dekatmu, wa birril aba'ili, dan kemuliaan terhadap kerabat jauhmu. Ali bin Abi Thalib berkata di salah satu qauli ini bahwa bukan hanya kepada orang tua saja, bahkan ke kerabat pun kita harus muliakan. Misalnya kepada orang yang lebih tua daripada kita, harus kita tetap hormati mereka karena itu termasuk dari
adab yang selalu diajarkan kepada di ajaran agama kita. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada kultum subuh kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa min a'dhamil karamati luzumul istiqamah wal istiqamatu min al kamali imani wal khuluqiyah samaratuha tahaqququs sakinati wa sa'ah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.